Shalom. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Dia, Allah yang baik. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat
penyerahanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya berharap sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya berharap sampai detik ini, sampai detik ini.
Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Semua yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorak yang bermusik. Memasuki tahun 2025, apabila Tuhan Yesus tidak beserta dengan kita, maka kita tidak dapat percaya. Tidak percaya Dia Allah satu-satunya yang menyertai kita. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih baru. Katakan, pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan.
Haleluya. Dia rasakan penyertaan Tuhan dalam hidupmu selama ini. Angkat tangannya. Angkat tanganmu. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang baik. Haleluya. Mari masuk ke dalamnya.
senang dan muka yang gembira. Amin. Nanti kita mau menyanyi ini lagi penuh dengan sukacita karena kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Sebelumnya kita mau berdoa bersama minta Bapak dari Tuhan Yesus. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, puji syukur Tuhan kami naikkan kehadiran Bapak. Segala berkat anugerah Tuhan buat kami rasakan sampai detik ini. Kami berada di tempat ini Tuhan. Amin. Bukti dari kasih anugerah buat keluarga kami. Segenap puji-pujian telah kami naikkan biar itu menyenangkan hatimu Tuhan. Amin. Untuk memuliakan hadirat-Mu ya Allah. Sama malaikat surga dan percaya menjadi sebuah naik menyenangkan hati. Amin. Pada saatnya Tuhan bagi kami untuk membawa persembahan kami Bapak. Dan Tuhan berkati persembahan yang telah kami persiapkan dari rumah Tuhan. Jadi alat kemuliaan, kekuatan untuk menopang pekerjaan di tempat ini. Amin. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan di atas persembahan kami. Kami bawa dengan penuh sukacita persembahan kami dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan jalankan berjalan bersama ya. Kita punya pujian ini dengan sukacita. Kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Selama
meninggalkan anak-anakku sendiri. Tidak akan pernah meninggalkan orang tua kita sendiri. Karena Dia Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Katakan
Berkati mobil Kami bangga punya Allah yang setia. Kami bangga punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Lalu hari ini kami boleh memasuki hari kelima di tahun 2025. Bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi ini bukti Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang setia, Yesus yang berjanji, Yesus yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu. Kami hanya dapat bersyukur dan berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Hari ini kami boleh menikmati sukacita dari surga. Pagi ini kami boleh bersorak-sorai karena kemurahan Tuhan. Kami ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Saatnya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Sebelum kami makan minum tubuh dan darah Yesus, kami perlu firman-Mu. Hanya firman-Mu lah yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami. Sebab itu Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengar. Urapi hamba-Mu Tuhan pagi hari ini, urapi umat-umat-Mu, urapi kami semua. Kami percaya pagi hari ini kami akan mendapat berkat yang khusus dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Allah. Yang percaya katakan amin. Silakan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat tahun baru kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi. Pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita ada di rumah Tuhan. Haleluya. Dan mengawali tahun baru 2025 ini, saya mengangkat tema tahun kemurahan. Tahun 2025 bagi kita orang yang
ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Satu hal telah meminta kepada Tuhan, itulah yang ingin diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sekarang saudara yang baca ayat ini dengan suara yang keras, saudara sekalian, ya. Saudara kalau baca firman Tuhan jangan pendek-pendek, nanti dicuri oleh iblis. Kita baca Mazmur 27 ayatnya yang keempat. 1, 2, 3. Satu hal telah meminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin. Amin. Coba saudara ulangi baca ayat ini. 1, 2, 3. Mengapa Daud berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kenapa dia berkata demikian? Ayat selanjutnya mengatakan menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi Daud lebih suka tinggal di rumah Tuhan daripada di istana raja. Kenapa? Justru di rumah Tuhan dia menyaksikan kemurahan Tuhan. Maka saya angkat ayat ini menjadi tema di minggu pertama tahun 2025 ini, tahun kemurahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baru saja kita memasuki hari yang kelima. Baru 5 hari ya di tahun yang baru ini. Tapi banyak sekali berita-berita yang mencemaskan. Banyak sekali berita-berita yang mengkhawatirkan, saudara sekalian. Ternyata ada 18 bank BBR yang bangkrut. Sehingga saudara sekalian, otoritas jasa keuangan mencabut izinnya. Nah, saya mulai berpikir, kalau bank saja yang modalnya begitu besar bisa bangkrut, bagaimana dengan pedagang-pedagang kecil? Bagaimana dengan pedagang-pedagang kaki lima? Bagaimana dengan usaha kecil menengah atau UMKM? Saudara pernah bayangkan kan? Ya. Inilah kondisi yang ada di depan kita. Dan para pakar ekonomi berkata bahwa ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Bahkan ada yang berkata akan terjadi peristiwa yang lebih sadis, lebih kejam, lebih mengerikan lagi dari peristiwa tahun 1998. Apa kira-kira yang akan terjadi? Saudara ingat nggak waktu 98? Aduh, saudara sekalian, mengerikan kan? Penjarahan di mana-mana. Saya heran, orang bisa pikul itu kulkas yang begitu besar, saudara sekalian. Dia bisa bawa kulkas. Jadi gambarannya sudah lebih sadis, lebih kejam, lebih ngeri dari peristiwa 98.
Saudara dalam kunjungan kerjanya ke industri manufaktur. Dia berkata, saudara sekalian, tahun 2024 itu sudah terjadi 80.000 PHK. Dan sekarang ini, saudara sekalian, ada 60 perusahaan yang akan mem-PHK karyawannya. Saudara hitung berapa banyak nanti yang akan di-PHK. Ini kondisi yang ada di tahun sekarang ini, 2025. Dan saudara sekalian, kesulitan ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Ternyata di negeri Tiongkok yang notabene adalah negara adidaya, saingannya kan cuma Amerika di bidang ekonomi, pun mengalami kehancuran. 12.000 perusahaan tutup, sudah sekalian. 5 juta karyawannya mudik pulang ke kampung karena terkena PHK. Ngeri nggak, sudah sekalian? Saudara bayangkan, negeri Cina yang begitu hebat ekonominya sekarang ini mengalami kehancuran. Bagaimana dengan kita? Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya angkat tema tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. Dengan terjadinya PHK, saudaraku sekalian, yang begitu banyak, sehingga banyak orang sekarang menjadi pengangguran. Nah, saudara tahu kan, orang hidup butuh biaya untuk hidup. Nah, kalau nggak punya pekerjaan, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Otomatis kejahatan muncul di mana-mana. Dan sekarang banyak orang was-was. Banyak orang kebingungan, saudara sekalian. Mereka tahu uang di mana, ternyata saudara sekalian, uang mereka bisa lenyap tiba-tiba. Ngeri tak, saudara sekalian? Ya. Jadi sepertinya nggak ada tempat yang aman. Kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam situasi yang semakin sulit ini? Karena firman Tuhan berkata demikian. Hari-hari di depan kita adalah hari-hari yang sukar. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya sebagai orang yang percaya? Apa yang bisa kita perbuat? Maka ayat ini memberikan jaminan kepada saudara dan saya. Daud berkata, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Jadi dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, dalam situasi yang semakin sulit di hari-hari mendatang ini, apa yang kita lakukan? Menyaksikan kemurahan Tuhan. Hanya itu yang dapat kita perbuat. Ya, saudaraku, Daud berkata, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan. Katakan, menyaksikan
kemurahan Tuhan. Sekali lagi, menyaksikan kemurahan Tuhan. Sekali lagi, menyaksikan kemurahan Tuhan. Kenapa begitu penting kemurahan Tuhan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan situasi kondisi ekonomi yang semakin sulit, tidak ada yang bisa kita perbuat. Nah, saudara bayangkan aja bank-bank pada bangkrut. Apalagi kita yang istilahnya saudara sekalian, usaha yang kecil-kecilan, pedagang kaki lima dan sebagainya. Saudara lihat ngomong, tutup semua saudara sekalian. Ya. Jadi apa yang bisa kita perbuat di tengah-tengah yang masa yang sulit sekarang ini? Daud katakan, kita hanya dapat menyaksikan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu yang bagaimana sih? Nah, kita lihat dari firman Allah. Yang pertama kita baca Mazmur 107. Mazmur 107 ayatnya yang ke-9. Mazmur 107 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Kalau saudara baca perikop Mazmur 107 ini, perikopnya adalah nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Bukankah kita semua orang-orang yang ditebus oleh Tuhan? Jadi firman Tuhan katakan, di tengah-tengah masa suka, di tengah-tengah masa sulit ini, saudara sekalian, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Dikatakan sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Saudara perhatikan ya ini. Jiwa kita saja diperhatikan oleh Allah. Apalagi tubuh jasmani kita ini. Orang yang menyaksikan kemurahan Tuhan, dia akan mengalami jiwa yang dipuaskan oleh Tuhan, jiwa yang dikenyangkan oleh Tuhan. Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 27. Mari kita baca ayat. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dan seterusnya. Karena itu aku berkata kepadamu, ini ucapan Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta
berkuasa saja pada jalan itu. Haleluya. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, saudara sekalian, kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Apakah kemurahan Tuhan itu? Pemeliharaan Tuhan. Mazmur 107 tadi katakan, jiwa yang dahaga, jiwa yang lapar dipuaskan oleh Tuhan. Apalagi tubuh kita. Haleluya. Ya, itulah kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa makan, kita bisa punya pakaian sampai saat hari ini, saudara sekalian, itulah kemurahan Tuhan. Karena Yesus bilang, kita ini lebih berharga dari burung-burung di udara. Burung-burung aja Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya. Karena demikian, saudara sekalian, ketika kita menyaksikan kemurahan Tuhan, berarti Yesus memelihara hidup kita. Amin. Makanya Daud berkata, aku lebih suka diam di rumah Tuhan. Kenapa, saudara sekalian? Karena dia dipelihara oleh Allah. Haleluya. Tidak ada pemeliharaan yang lebih hebat dari cara Tuhan memelihara kita. Makanya kita jadikan tahun 2025 ini tahun kemurahan. Kemarin saya cek, karena kan saya ada dia, jadi dia bulan harus kontrol dan cek periksa darah. Selesai, saya terima hasilnya, kemudian saya konsultasi dengan dokter. Begitu dokter lihat hasilnya, waduh, dia bilang, alhamdulillah, Bapak yang umurnya udah 76 ini, ternyata ginjal saya normal, 81%. Tuh, lalu 81% bagus nggak? Oh, ini orang apoteker ini. Dia bilang Bapak ini luar biasa, alhamdulillah katanya. Karena usia Bapak seperti ini, ginjal Bapak 81%. Dia bilang terima kasih Tuhan. Inilah kemurahan. Ini kemurahan Tuhan. Ya, saudara sekalian. Makanya jangan takut, jangan khawatir menghadapi tahun 2025 ini. Sebab Tuhan akan mengenyangkan jiwa kita. Nah, kalau jiwa kita saja dikenyangkan, apalagi tubuh jasmani kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, masih Mazmur 107 tadi. Sekarang kita baca ayatnya yang ke-14. Di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan gelap, dan diputuskannya belenggu mereka. Saya ulangi. Di bawahnya mereka keluar dari dalam kegelapan. Makanya Daud berkata, aku lebih suka diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu bukan hanya memelihara hidup saudara dan saya, tapi ayat ini katakan, orang yang menyaksikan kemurahan Tuhan, mereka akan dibawa keluar dari kegelapan, dari kekelaman. Komentar pakar ekonomi Indonesia berkata bahwa ekonomi Indonesia 2020 ini gelap. Artinya apa, saudara sekalian? Nggak bisa diprediksi. Orang gelap. Saudara kan berada di tengah gelap. Apa yang saudara lihat? Nggak ada apa-apa. Mungkin ada mobil di depan saudara tidak bisa lihat. Ya, ada uang yang setumpuk di depan saudara nggak bisa lihat karena gelap. 2020
kita butuh kemurahan Tuhan. Haleluya. Kemurahan Tuhan akan membawa kita keluar dari segala kegelapan. Saya ingat ada cerita tentang orang buta yang sudah lahir. Jadi kalau kita baca Alkitab, saudara, jangan cuma sekedar baca, tapi saudara perhatikan. Ya, setiap ayat firman Allah itu, saudara sekalian, memberikan jaminan yang pasti dalam hidup. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes, saudara pasti tahu itu. Cerita orang yang buta sejak lahir. Ya. Orang-orang berkata kepada Yesus, Tuhan, ini orang buta sejak lahir ini, sejak lahir. Siapa yang salah? Siapa yang berdosa? Ayahnya, orang tuanya, atau orang ini sendiri? Apa jawab Yesus? Bukan salah orang buta itu, bukan juga salah orang tuanya. Tapi dikatakan, saudaraku sekalian, supaya orang bisa melihat kemuliaan Allah. Terjemahan lain katakan bisa melihat kemurahan Allah. Nanti Yesus bilang sama orang buta ini, Yesus ludah ke tanah, dia aduk, kemudian tempelkan ke matanya, kamu pergi masuk ke kolam sewa. Ini orang buta lakukan. Apa yang terjadi? Langsung matanya melihat. Alkitab katakan matanya melek. Ini kemurahan Tuhan. Ya, jadi saudara sekalian, pantas Daud berkata, aku lebih suka dia di rumah Tuhan, karena dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sehingga Pemazmur pasal 107 ayat 14 katakan, di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap. Jadi saudara sekalian, kenapa Yesus bisa membawa dari kegelapan pindah ke terang hidup? Yesus berkata, aku terang itu. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, karena Yesus itu adalah terang. Di mana ada Yesus, artinya di mana ada terang, tidak mungkin ada gelap. Sekali lagi, di mana ada terang, tidak mungkin ada gelap. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus itu yang bisa membawa kita dari gelap ke tempat yang terang. Makanya saya katakan saudara, jangan khawatir, jangan takut. Walaupun dunia menganalisa, saudara sekalian, bahwa ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini gelap, tapi kita yakin dan percaya tahun 2025 ini adalah tahun kemurahan Tuhan. Amin. Karena kemurahan Tuhan, kita bisa pindah dari gelap menjadi terang. Haleluya. Kenapa? Sebab Yesus itulah terang. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita semakin mencintai Yesus, semakin mengasihi Yesus. Dan
hari yang sudah-sudah. 2024 sudah kita lewati. 2024 sudah kita tinggalkan. Sekarang di hari kelima ini kita mau jadikan tahun 2025 ini tahun kemurahan Tuhan. Kita mau menikmati kemurahan Tuhan. Kita mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Haleluya. Ya. Berikut saudara sekalian, kita baca ayatnya yang ke-23. Mazmur 107 ayat 23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 29, dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Orang yang menyaksikan kemurahan Tuhan, walaupun hidupnya seperti kapal yang berlayar di tengah lautan luas, inilah hidup kita. Ya. Kita ini sedang berada di tengah-tengah lautan yang begitu luas. Dan saudara sekalian ingat, ada badai yang tiba-tiba menyerang hidup kita. Bahkan saudara sekalian, badai yang begitu ganas digambarkan dia bisa mengangkat kita sampai ke langit. Saya pernah nonton kapal penangkap udang, saudara sekalian, di Alaska. Ya, itu udang Alaska itu terkenal dan sangat mahal. Tapi ternyata, saudara sekalian, untuk mendapatkan udang itu enggak gampang. Taruhannya nyawa. Kenapa? Mereka berlayar di laut lepas yang begitu ganas. Ya, kapal mereka bisa diangkat, saudara sekalian, setinggi-tingginya, kemudian dihempaskan ke tubir laut. Mengerikan sekali, saudara sekalian. Nah, begitu juga dalam perjalanan hidup kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami badai? Angkat tangan. Kita semua pernah mengalami badai. Iya, bahkan kadang-kadang saudara sekalian membuat kita terhuyung-huyung, membuat kita saudara sekalian kehilangan keseimbangan, membuat kita tidak dapat berbuat apa-apa seperti orang mabuk. Itu kata dia. Ya. Ketika badai menyerang hidup kita, saudara sekalian, kita tidak berdaya. Tetapi ayat ini katakan, orang yang menyaksikan kemurahan Tuhan, ayat 29, dibuatnyalah badai itu diam. Siapa yang bisa mendiamkan badai? Ayo. Teknologi sekarang ini canggih luar biasa, tapi nggak ada satupun teknologi yang bisa mendiamkan badai. Siapa yang dapat menenangkan badai? Siapa yang dapat mendiamkan gelombang-gelombang
hanya Yesus. Amin. Kenapa saudara sekalian? Karena Yesus pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang dapat menenangkan ketika badai datang menyerang hidup kita. Hanya satu yang dapat menenangkan badai, yaitu Yesus. Makanya Daud tadi berkata, aku lebih suka di rumah Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa menyaksikan. Haleluya. Dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Maka Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, saudara sekalian, setinggi apapun jabatan kita, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat. Nah, ini yang menjadi renungan kita di minggu pertama ini. Marilah kita senantiasa diam di rumah Tuhan seperti pagi hari ini. Kenapa? Kita bisa menyaksikan kemurahan. Kan ada lagunya, kemurahan. Siapa di sini? Yesus. Lebih dari hidup kita nggak ada arti apa-apa, saudara sekalian, kalau tidak ada Yesus. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, marilah di tahun 2025 ini kita lebih mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Sebab kalau tidak, kita akan masuk di dalam kegelapan. Kalau tidak, kita akan menghadapi badai yang lebih besar lagi dari tahun 2024. Haleluya. Makanya saudara sekalian, kita katakan tahun 2025 tahun kemurahan. Amin. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca ini menyatakan, menjanjikan kepada saudara dan saya, ketika kita menyaksikan kemurahan Tuhan, maka kita dikenyangkan, dipelihara oleh Tuhan, baik tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Tadi kita baca bukan 107 ayat yang ke-14, dikenyangkannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar. Haleluya. Jadi kemurahan Tuhan itu luar biasa, tidak ada tandingannya. Yang kedua, orang yang menyaksikan kemurahan Tuhan itu tidak dibawa keluar dari kegelapan menuju hidup yang terang. Berarti kalau kita menyaksikan kemurahan Tuhan, kita punya pengharapan. Kalau orang dalam gelap kan nggak ada pengharapan, nggak bisa buat apa-apa. Coba saudara berdiri di tempat yang gelap, apa yang bisa kita buat? Nggak ada. Ya, cuma meraba-raba, nggak jelas. Tapi kalau kita mendapat hidup yang terang, artinya apa? Kita punya pengharapan. Kita bisa berbuat apa saja. Kita bisa merencanakan apa saja. Haleluya. Makanya saudara sekalian, kemurahan Tuhan itu luar biasa. Hari ini kita ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Kalau kita masih hidup sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Tanggal 1 kemarin tahun baru,
kami dapat berita anak gembala saya yang di Lampung, namanya Saudara William, sakit. Katanya dirawat di Indonesia. Jadi orang ini, ya kita bersyukur. Karena itu anak gembala saya waktu saya di Lampung. Kami bersyukur sama Yeli kematian berpindah. Rumah sakit tadi Yaksa di Taman Mini. Begitu saya masuk ke ruangan ICU, saya nggak tega lihatnya, saudara. Lehernya dibolongin, dimasukin sholat, pundaknya, pokoknya seluruh tubuhnya penuh dengan sholat. Bunyi mesti takut. Tuhan, kalau udah lihat begitu, tidak ada orang yang tidak ingat Tuhan, pasti ingat Tuhan. Makanya saudara sekalian, kalau kita masih ada, itu kemurahan Tuhan. Jadi di sini cerita, waktu pertama masuk rumah sakit Senor, 3 hari 76 juta saudara sekalian. Makanya mereka cari BPJS yang bisa merawat. Maka dibawalah ke rumah sakit Adiaksa, itu rumah sakit kejaksaan. Diterima di sana 8 hari. Yang kondisinya, kalau saudara bayangkan, hidupnya itu dibantu oleh mesin. Maka waktu saya mau berdoa, saya berdoa, Tuhan, kasihan ini dia. Ya, kalau Tuhan mau sembuhkan, gak ada perkara yang mustahil. Sekarang ini juga sembuh. Tapi kalau Tuhan punya rencana yang lain, jadilah kehendak Tuhan. Sorenya saya doakan, pagi-pagi dia memang meninggal. Karena kasihan. Ada yang kata dia hidup juga, sebab dia gagal ginjal, saudara sekalian. Ya, ginjalnya sudah mengecil, sehingga air di dalam tubuh masuk ke paru-paru. Itu yang menyebabkan dia sesak napas. Kasihan kan menderita. Dan ada yang kata dia sembuh, cuci darah. Saudara bayangkan cuci. Awal-awal seminggu sekali, nanti seminggu 2 kali, seminggu 3 kali akhirnya. Jadi saya bilang Tuhan, saya Tuhan layani. Makanya saya bilang, kalau kita hidup sampai saat ini, kemurahan Tuhan, tak ada lebih daripada itu, saudara sekalian. Makanya Daud berkata, Mazmur pasal 27 ayat 4. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa kerinduan Daud? Apa keinginan Daud? Diam di rumah Tuhan. Dengan demikian, dia menyaksikan kemurahan Tuhan. Dia melihat kemurahan Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Masih mau bermain-main lagi? Mari saudara sekalian, ambil keputusan pagi hari ini. Tahun 2025 ini tahun kemurahan Tuhan. Dengan demikian, jangan tinggalkan rumah Tuhan. Karena dengan di rumah Tuhan kita menyaksikan kemurahan. Amin. Mari kita bangkit. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kalau saudara dan saya ada tadi hari ini, saudara dan saya masih bisa memuji Tuhan, saudara dan saya masih bisa menikmati firman Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh.
lewat firman-Mu, supaya kami senantiasa diam di rumah Tuhan, karena di sanalah kami menyaksikan kemurahan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di hari-hari mendatang. Dunia berkata bahwa tahun 2025 ini adalah dunia yang penuh dengan segala kegelapan. Tapi kami percaya ketika kami bersama dengan Yesus yang adalah terang dunia, kami akan keluar dari segala kegelapan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu mengajak kami, mengingatkan kami untuk tetap berada di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan makan, minum tubuh dan darah Yesus. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Ampuni kekurangan kami. Ampuni kelemahan kami. Ampuni keterbatasan kami. Ampuni ketidakmengertian kami Tuhan, supaya kami tidak berdosa kepada-Mu. Kami percaya lewat persekutuan tubuh dan darah Yesus, kami mendapat kekuatan yang baru, sehingga kami senantiasa rindu di rumah Tuhan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Hanya kemurahan-Mu yang akan membawa kami mampu menghadapi hari-hari yang sulit ini, hari-hari yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami percaya ketika kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang hilang harap mendapat pengharapan. Yesus adalah harapan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Darahnya amat kuasa. Darahnya
mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian kita angkat cawan yang berisi air suci. Inilah darah Yesus, darah yang mencucikan dosa saudara dan saya. Sudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, mengawali tahun yang baru, tahun 2025. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bersama dengan Yesus kami melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, amin. Silakan duduk. Satu hal telah meminta, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kita angkat pujian ini, persembahan dijalankan bagi saudara yang mau melakukan firman Tuhan. Saudara bisa. Haleluya. Oh
dan juga kepada hari ini kami yang pertama kali beribadah ini dan ucapkan selamat datang dan selamat datang. Kita akan melihat jadwal ibadah kita satu minggu depan. Untuk ibadah kita minggu 2 tanggal 12 Januari, saudara yang pagi hari, saudara kita sekalian, kolektan Ibu Yani dan Ibu Yuni, lima tamu Ibu Evi. Untuk ibadah sorenya, saudara Yeli, kolektan Ibu Ida, lima tamu Ibu Manuela. Untuk ibadah sekolah minggu masih diliburkan, untuk ibadah minggu masih diliburkan. Untuk ibadah Selasa Komunitas juga masih diliburkan. Nanti ibadah Selasa Wanita akan dimulai pada perdana tanggal 14 Januari. Dan untuk ibadah kaum pria juga masih diliburkan ini. Nanti tanggal 17 Januari ibadah kaum pria. Yang berikutnya yang ulang tahun ini, bagi yang ulang tahun ini kami ucapkan selamat tahun yang akan terpernah diwakil jemaat. Lagi yang berlaku ini tidak tertera oleh jemaat dan mengucapkan selamat datang dari tahun ini. Terima kasih untuk kita semua. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Biarlah kami semua Tuhan-Mu bersyukuri setiap permulahan Tuhan yang kami alami dalam hidup kami.
senantiasa ya Tuhan menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih buat firman yang mengingatkan kami bahwa kami hanya bisa hidup, hanya bisa ada yang oleh kami kemurahan Tuhan. Dan kami mau menghargai setiap kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dengan kalian membawa diri kami semakin hari semakin dekat kepada beribadah, melayani Kau dengan setia. Kau sudah begitu setia yang Tuhan mengasihi kami. Kau sudah begitu setia yang Tuhan menuntut kami. Kau sudah begitu setia menjaga dan memelihara hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan bagi hari boleh memberi kami ya Tuhan suatu hal yang boleh kami pegang terus menjalani kehidupan kami di tahun yang baru. Karena kami tahu hanya bersama Tuhan kami damai dan melangkah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan kami akan berpisah dengan yang lain dengan masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami ya Tuhan. Kau memimpin perjalanan hidup kami. Kiranya mulai dari awal yang Tuhan tahun 2025 ini sampai pada akhir tahun 2025, bahkan sampai selama-lamanya Kau terus memegang tangan kami, memimpin hidup kami. Kami tahu dan kami yakin dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu berjalan di dalam seluruh perjalanan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya kami yang datang sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, saatnya kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir. Mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami gangguan kesehatan tubuh. Kami percaya Tuhan, kami boleh melihat kemurahan Tuhan, karena kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Penyakit apapun yang menimpa hidup kami, kami beriman, kami berdoa, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit kami dilalukan. Itu kata firman-Mu. Terima kasih Yesus. Khususnya kami mau berdoa buat Bapak Beli yang besok sore akan dirawat di rumah sakit karena ada batu di ginjal. Tapi kami percaya pagi ini tangan Tuhan sendiri yang sudah mengoperasi, dan Bapak Beli boleh mengalami kemurahan Tuhan dan menyaksikannya bahwa Tuhan kami yang kami sembah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Umat-umat Tuhan yang sudah melakukan firman-Mu di tahun yang baru ini diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah ketika Engkau keluar dan Engkau masuk. Terima kasih Bapa, karena kami menikmati kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan untuk kami menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan pujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Oleh sebab itu, kekasih-kekasihku, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin.